dahulu kita berdoa. Sebelum kita mulai sebuah kegiatan ini, kita akan berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini dalam keyakinan saya, Kristen. Bersukacita dan bersyukur akan cinta dan kasih penyertaan Tuhan, sehingga kehidupan kami terpelihara, terjaga sampai saat ini Tuhan. Dan di saat ini Tuhan Yesus, kami semua datang dan mensyukuri akan nikmat-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami diperbolehkan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sangat suci di hadapan Tuhan kami. Dengan kuasa kasih, Tuhan tuntun dan berikan kesehatan yang baik agar kami mampu melaksanakannya dari awal sampai selesai. Ini doa, ini syukur kami, mengampuni akan segala salah dan dosa kami hanya di dalam nama Bapa dan bermohon berkat-Mu. Kasih daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua saat ini terus kekal. Pimpinan DPRD Kota Kupang, Bapak Kapolresta Kupang Kota, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri atau yang mewakili Bapak Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan perangkat daerah, Bapak-bapak pejabat Polda, Camat dan Lurah Kota Kupang, para ketua RW dan juga RT apabila ada, singkatnya undangan serta hadirin yang saya hormati. Salam. Ini salam kebangsaan, jadi ini wajib dan harus disampaikan dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya dan dengan semangat yang luar biasa. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Tepuk tangan untuk semua RW, semua polisi RW Nusa Tenggara Timur yang ada di Kota Kupang. Terima kasih. Pertama saya mengajak kita untuk bersyukur pada Tuhan karena hari ini menjadi hari bersejarah bagi Republik ini, apalagi bagi Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang ditetapkan pertama menjadi kota dengan ada RW polisi. Kita tepuk tangan untuk Kota Kupang. Saya cepat-cepat saja karena ini saya pun saudara yang berdiri di sebelah sana juga saya takut dan sampai rubuh mobil ambulans tidak ada di sini. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini terjadi pengukuhan program polisi, rukun warga dan ketua rukun warga mitra polisi tingkat Kota Kupang tahun 2023. Yang kedua, terima kasih karena dengan hadirnya polisi RW maka kita berharap
ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya ada di Kota Kupang, terpelihara, dan artinya terjadi peningkatan pertumbuhan kualitas pendidikan, kualitas hidup, kualitas ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Itu karena kondisinya aman dulu. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Yang ketiga, saya berpikir kalau kita bisa sepakat bahwa hari ini kita hadir untuk membawa perubahan Kota Kupang yang tertib, aman, dan kondusif, maka juga segala kerja-kerja kita bisa lakukan. Maka saya minta terima kasih kepada seluruh RW, lurah, camat, RT, dan seluruh masyarakat Kota Kupang yang telah memberikan dedikasi dan juga partisipasi yang begitu hebat sehingga membuat Kota Kupang makin hari makin bersih, dan Kota Kupang akan terus menjadi kota yang hebat dan kota yang luar biasa. 2023 kita akan memulai dengan 2024 kita kunci untuk air bersih akan ada 24 jam. Masalah air kita akan selesaikan. Itu kalau kita tertib, aman, dan tidak ada keributan. Ini penting. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa duduk bersama, kita bisa diskusikan. Ini pemerintah sedang dorong. Masalah sampah kita tidak boleh terjadi. Kota Kupang menjadi 5 kota terkotor Indonesia. Tidak boleh. Kita harus menjadi kota terbersih. Oleh karena itu ada kuncinya, ada di RT, RW, lurah, camat. Jadi saya minta Bapak RW untuk di samping sudah jadi sekarang tambah pangkat menjadi polisi. RW ini, RT lu hati-hati, lu salah berarti resta Pak, resta. Jadi lebih baik RT bertobat sebelum RW marah. Karena polisi baru sampai RW, kalau sampai RT nanti baru terjadi persaingan sedikit. Oleh karena itu maka saya mengajak kita sekalian, mari kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan Bapak Kapolresta yang telah mengambil inisiatif hebat dan luar biasa untuk membuat RW sampai di tingkat polisi sampai di tingkat RW. Ini kita tepuk tangan betul-betul, tepuk tangan yang panjang dan keras. Yang tepuk tangan pelan-pelan itu setengah hati dan santai. Tidak boleh ada dosa di antara kita. Kita harus betul-betul sungguh-sungguh. Oleh karena itu saya juga minta terima kasih kepada para RW, RT, camat, lurah, karena dan seluruh masyarakat Kota Kupang. Karena kerjasama kita yang luar biasa, maka Kota Kupang tahun ini menjadi penilaian hasil BPK dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Artinya pengelolaan kita on the track dan dalam kategori baik. Walaupun ada 1-2 catatan, namanya manusia tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Tapi kurangnya di situ untuk membuat kita tidak lengah, kita menjadi setia dan waspada. Selanjutnya, ini terakhir, saya berharap juga Bapak-Bapak RW untuk mulai mengendalikan, karena sumber keributan itu biasa pesta. Oleh karena itu pesta diupayakan untuk RT atau warga yang membuat pesta, lapor RT, lapor RW yang juga dengan polisi RW-nya. Untuk pesta tidak boleh lebih dari jam 12. Jam 12 itu sudah sepi, kunci. Harus itu, karena itu akan mengganggu. Sebenarnya kalau kita mau pesta tidak majukan 5 sore itu pesta, jadi jam 11 kunci. Karena aturan kesehatan yang baik itu tidur tidak boleh di atas jam 12, di atas jam 11. Kalau kami atlet sudah biasa jam 10. Iya, kalau atlet itu tidur lat, pergi di situ, muntah di situ, dapat pukul lagi di situ. Jadi lebih baik tidur jam 11, itu paling lat. Maka kelihatan RW dengan polisi RW semua muka segar-segar. Terima kasih, Tuhan telah memberkati Bapak Mama sehingga muka segar-segar. Ya, ini kita pertemuan ini untuk membangun satu mimpi hebat Kota Kupang yang tertib, yang paling aman di seluruh Indonesia. Itu mimpi Pak Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kita tepuk tangan meriah Kapolda Nusa Tenggara Timur. Pak Kapolda ini satu-satunya yang memecahkan telur dari atlet Nusa Tenggara Timur tembus sampai Olimpiade. Ini Pak Kapolda. Orang pertama yang sampai, orang Nusa Tenggara Timur yang pertama sampai di Olimpiade itu Pak Kapolda. Selanjutnya Herman Sembalo. Tapi kalau saya hanya kejuaraan dunia juga. Ya ini atlet, dari kita tetap semangat. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Kupang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda dan seluruh jajarannya
yang telah dengan sangat sungguh-sungguh serius untuk membangun ketertiban dan ketentraman di Kota Kupang. Saya juga minta terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada semua RT, RW sekarang yang hadir di sini, para camat, para lurah, dan seluruh masyarakat Kota Kupang. Mari kita bangun Kota Kupang dengan penuh damai sejahtera. Tagline yang dibangun oleh Bapak Gubernur Victor Bungkilo Surat, NTT bangkit, NTT sejahtera. Kita bisa, tidak ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa adalah mereka yang tidak memiliki pengharapan, dan orang yang tidak memiliki pengharapan, orang itu hidup tapi sebenarnya disuruh mati. Jadi hati-hati, kalau apa-apa kerja bilang tidak bisa, dia sudah mati sebenarnya orang itu. Jadi mulai sekarang hari ini mulai boleh tidak ada bilang tidak bisa. Semua bisa. Karena bisa itulah maka kita akan menuai keberhasilan-keberhasilan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Kita tepuk tangan yang hebat untuk polisi RW. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Penjabat Wali Kota Kupang atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu penyamatan ban lengan polisi RW oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur dan penyamatan ban lengan Ketua RW Mitra Polisi oleh penjabat Wali Kota Kupang yang didampingi oleh Forkompinda Kota Kupang kepada perwakilan mengambil tempat dan laporan. Kita ada lihat pikir buku diri kita semua. Kita pikir bos istilah kita semua aja mau ada. Saya pikir bos tapi kita semua. Berat. Ya boleh itu. Satu pendeta no Kapolda Daerah Nusa Tenggara Timur. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Lapor! Perwakilan penyamatan polisi RW dan Ketua RW Mitra Polri siap! Kami undang kesediaan Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, Bapak Wali Kota Kupang, dan Bapak Ibu Forkopimda Kota Kupang untuk berkenan menyematkan ban lengan polisi RW. Ini salah mati bosor. Bosor ini bukan lagi resta.
Satu belum. Mohon izin setelah pelaksanaan penyematan bahan lengan polisi RW dan penyematan bahan lengan ketua RW Mitra Polisi, kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, Bapak Penjabat Wali Kota Kupang, Bapak Kapolresta Kupang Kota, dan Bapak Ibu Forkompinda untuk berkenan langsung kita melaksanakan foto bersama dengan para perwakilan. Bapak yang agak ke ya, pas. 1, 2, 3. Sekarang balik lagi. 3, sekali lagi mohon izin. 1, 2, 3. Di presisi tangan kanan di dada kiri mohon izin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Komando. Izin. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Itu sangka kaki salah. Pagi. Ya, sekarang kita rubah. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, itu baru semangat 45 tuh. Yang saya hormati dan saya banggakan pejabat wali kota Kupang, Kapolresta Kupang, Dandim Kota Kupang, Kajari Kota Kupang atau mewakili, Ketua DPRD atau mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Kota Kupang, para camat Kota Kupang, para lurah Kota Kupang, Ketua RW Kota Kupang, Ketua RT, Ketua RW Sekota Kupang sejumlah 432 orang dan polisi RW sejumlah 432 orang. Para hadirin dan tamu undangan saya hormati dan saya muliakan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara pengukuhan polisi RW dan ketua RW Mitra Polisi. Seperti kita ketahui bersama bahwa selama ini sudah ada yang namanya Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas ini bekerja selama 1x24 jam melaksanakan tugas di wilayah yang diberikan tanggung jawab kepadanya. Idealnya satu Babin Kamtipmas itu dia melayani satu kelurahan desa. Tetapi saat ini kalau jumlah polisi itu masih sangat kurang, sebagai contoh di NTT ini seharusnya sesuai dengan standar Mabes Polri
Seluruh NTT ini harus ada 25.536 polisi seharusnya. Tetapi kenyataan yang ada baru sekitar 11.600-an polisi. Jadi belum sampai 50% keterpenuhan personil polisi sesuai dengan standar nasional. Ini semua terjadi karena kita pahami bahwa untuk mencetak satu orang polisi ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Sejak mulai dari pendaftaran itu semuanya gratis, seleksi, kemudian pendidikan, sampai dengan penugasan, ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Kondisi negara saat ini yang masih belum pulih betul dari resesi ekonomi, ini membuat kita harus bersabar dan memberdayakan potensi-potensi yang ada. Jadi dengan 11.600 personel tersebut, kita harus bisa menjaga situasi dan kondisi Kamtipmas yang kondusif di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai prasyarat untuk pembangunan. Kalau situasi tidak aman, maka masyarakat tidak bisa bekerja dengan tenang, dengan nyaman, dan tidak bisa berproduksi secara maksimal. Bayangkan kalau setiap hari misalnya terjadi pencurian kendaraan bermotor, ya, di Kupang ini cukup tinggi, ya, maka masyarakat pasti akan takut untuk parkir motornya sembarangan. Bayangkan kalau setiap hari itu terjadi kasus-kasus penganiayaan yang biasa disebabkan oleh miras, maka masyarakat pasti akan takut atau cemas ketika berada di luar rumah. Nah, dihadapkan dengan keterbatasan jumlah polisi tersebut, maka Mabes Polri mengeluarkan satu program yang disebut dengan Polisi RW untuk memperkuat program Babin Kamtipmas. Idealnya satu kelurahan atau satu desa itu satu babin. Tetapi kenyataannya kalau di Kupang mungkin sudah satu kelurahan satu babin. Tapi di polres-polres lain itu satu kecamatan satu babin. Satu kecamatan itu bisa 4-5 desa. Di Kupang satu babin, satu kelurahan saja ini dirasa masih belum mencukupi, belum memadai untuk bisa setiap hari itu mengadakan tugas-tugas pelayanan, ya, tugas-tugas perlindungan, tugas-tugas bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat secara cepat. Ya. Karena kelurahan di sini cukup besar, jumlah penduduknya juga banyak. Satu kelurahan mungkin rata-rata bisa di atas 20.000 mungkin, ya Pak Wali. Ya. Nah, bagaimana satu orang anggota polisi bisa menangani apabila ada kasus-kasus yang terjadi, atau bisa bersama-sama dengan masyarakat, ya, untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif kalau satu kelurahan hanya satu orang. Nah, karena itu Mabes Polri mengeluarkan program baru Polisi RW. Kalau polisi Babin Kamtipmas tersebut memang dia bertugas secara khusus melaksanakan tugas-tugas kepolisian di satu desa, satu kelurahan, maka program Polisi RW ini agak sedikit beda. Karena pengemban tugas Polisi RW ini adalah polisi yang tinggal di tempat tersebut. Dengan demikian, ini bisa menutupi celah-celah yang belum bisa
dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas. Misalnya satu kelurahan cukup luas, ada satu kejadian, Babin Kamtibmasnya berada di RW yang lain, RT yang lain. Kejadiannya ada di RW yang lain. Untuk bisa cepat menangani kejadian yang muncul, ini membutuhkan waktu, proses. Apabila Babin Kamtibmas harus bergeser dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi dengan polisi RW, polisi yang ada di situ, yang tinggal di situ, itu dia langsung bisa mengambil tindakan-tindakan kepolisian yang diperlukan. Bisa segera menetralisir situasi, bisa segera memberikan solusi-solusi kepada masyarakat. Nah, inilah perbedaan antara Babin Kamtibmas dan polisi RW. Kalau Babin Kamtibmas memang dia ditugaskan secara khusus di satu desa atau kelurahan, tapi polisi RW adalah mereka yang tinggal di tempat tersebut. Ini yang bertugas untuk membantu masyarakat menyelesaikan semua permasalahan yang ada, baik itu tindak kejahatan yang terjadi, baik itu masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan RW tersebut. Nah, ini karena program baru, maka yang nomor satu harus memahami ini adalah polisi-polisi RW yang sejumlah 432 orang ini. Ya. Anda harus memahami betul apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai ketua RW. Begitu juga dengan, maksudnya sebagai polisi RW. Begitu juga dengan ketua RW mitra polisi. Ya. Jangan sampai nanti karena tidak paham, tidak tahu, setiap hari polisi RW dengan ketua RW cuma makan RW sampai mabuk. Ada orang pikir kita kan polisi RW, jadi mari kita makan RW sudah. Ya, jadi harus paham ya, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai polisi RW dan ketua RW mitra polisi. Dengan program ini, maka kedekatan antara polisi dan masyarakat ini semakin baik, dan setiap permasalahan yang muncul itu bisa segera langsung ditangani. Ya. Tidak cari-cari lagi di mana ini Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas ada di tempat lain, kejadiannya di tempat lain. Tetapi dengan polisi RW ini secepat mungkin suatu potensi gangguan Kamtibmas, potensi gangguan sosial ini bisa segera diatasi, bisa segera dimitigasi dan dieliminir. Terlebih daripada itu semua, suatu masyarakat yang baik adalah suatu masyarakat yang menghormati hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Masyarakat yang mau bersama-sama dengan anggota Polri, bersama-sama dengan anggota Kodim, Babinsa, dan unsur-unsur lainnya, ini menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah masing-masing. Kalau di Jepang ada namanya polisi Chusaiso namanya. Chusaiso ini polisi yang ditempatkan di desa, hampir sama dengan Babin, karena kita sebetulnya Babin Kamtibmas itu mengadopsi dari sistem Jepang Chusaiso. Tiap hari kerjanya hanya patroli, mengunjungi rumah satu rumah yang lain, berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat, menanyakan apakah ada hal-hal yang membutuhkan bantuan polisi, apakah ada gangguan dan sebagainya. Nah, sekarang kita lebih maju lagi nih dari Jepang. Kita mengadopsi dari Jepang Chusaiso. Sekarang kita lebih maju lagi, kita buat yang namanya polisi RW, sehingga masyarakat dan polisi akan semakin dekat, sehingga setiap potensi gangguan itu bisa segera dapat diatasi. Karena itu saya ucapkan selamat kepada
para polisi RW dan juga kepada ketua RW, mitra polisi, semoga amanah ini bisa dilaksanakan dengan ketulusan, dengan keseriusan, dengan kesungguhan, dan dengan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik di antara semua unsur, baik itu Babin Kamtipmas, baik itu Babinsa, baik itu lurah, ketua RW, sampai ketua RT. Sekarang masih istilahnya ketua RW mitra polisi. Mungkin ke depan lagi kalau penduduk sudah semakin padat, mungkin jadi polisi RT, ketua RT, mitra polisi. Kenapa harus ada mitra polisi? Karena polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan, tanpa kerjasama dengan seluruh unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat. Jadi intinya kembali adalah pertama, bagaimana kita mau patuh terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Nomor satu, ya nomor dua adalah kerjasama di antara semua pihak, semua unsur untuk menciptakan kondisi Kamtipmas yang kondusif sebagai prasyarat dapat dilaksanakannya pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang tentram, damai, harmonis, ya, aman dan tertib. Terima kasih atas kehadiran seluruh hadirin yang ada di sini, Bapak Penjabat Wali dan Forkopimda, para pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Kupang, para camat, lurah, ketua RW, dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi satu momentum yang baik untuk kita sama-sama membangun Kota Kupang, membangun Nusa Tenggara Timur lebih baik ke depan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam presisi. Terima kasih. Saya perkenalkan nama Pak Tunas, Kecamatan Lebobo, Kelurahan Kayu Putih, Ketua RW 06. Yang polisi RW-nya adalah Pak Romi Dharma Putra. Maaf kalau boleh saya perkenalkan, ini anak kandung saya. Ya, saya pernah bertemu dengan Pak Kapolres Kota saat minum sore di depan toko Sinar Sakti. Saat itu saya mengusulkan agar setiap acara pesta dibatasi waktunya jam 12 dengan satu ketegasan tertulis. Kenapa? Kasus yang terjadi yang kami hadapi adalah ketika kami arahkan jam 12 selesai, tetapi tuan rumah bahkan yang diundang tidak menganggap kami ketua RW di sini. Saya kira itu satu hal yang saya saran. Terima kasih. Saya kembalikan. Kota Raja, Kelurahan Arnona. Nama saya Jonathan Dato. Kebetulan saya RT dari zaman Pak Leri, dan kebetulan tahun lalu saya diberi kepercayaan menjadi ketua RW di Kelurahan Arnona. Baik, saya langsung begini Pak. Saya sebagai ketua RW berterima kasih dengan kemitraan yang dibuat oleh Polda NTT dengan penjabat Wali Kota Kupang. Memang pada dasarnya sudah ada kerjasama dengan Babin Kamtipmas yang ada, tetapi ini lebih mengerucut dan ini lebih bagus menurut kami. Yang pertama,
yang ingin kami tanyakan, karena kebetulan polisi RW yang ada ini, mereka punya tugas pokok juga yang ada. Apakah di dalam penyelesaian persoalan yang terjadi di RW kami masing-masing, apakah mereka boleh standby untuk melanjutkan persoalan yang ada pada masing-masing RW? Apakah atau nanti kami mencari polisi RW yang ada pada tugas pokok mereka? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sepakat dengan pendahulu saya tadi bahwa pesta itu pernah saya sampaikan lewat grup dengan Pak Kapolresta bahwa kalau bisa dibatasi jam 12 malam atau lebih dimajukan ke jam 4 sore supaya kita RT, RW dan polisi RW dan juga Kabitmas bisa tugas kami lebih ringan. Karena saya pikir begini Bapak Kapolda, kasihan juga kepada teman-teman polisi RW, apakah mereka punya amunisi atau vitamin lebih bagus untuk mereka, karena tugas pokok mereka saya lihat ada 2 tugas pokok. Ini harapan saya sebagai ketua RW, karena saya salah satu anak muda umur saya baru 41 tahun. Jadi saya pikir Pak Kapolda dan Pak Penjabat, karena ini kemitraan yang bagus, mungkin dari Pemkot ada amunisi tersendiri, vitamin tersendiri. Begitu juga dengan dari Bapak Kapolda, karena tugas pokok daripada polisi RW saya pikir berat sekali, karena mengerucut pada tingkat RW. Itu harus dipikirkan, karena gangguan keamanan bisa saja terjadi pada jam 3 pagi. Apakah polisi RW ini sampai jam 3 mereka tidak tidur seperti apa yang disampaikan oleh Pak Penjabat bahwa perlu tidur juga. Oleh sebab itu Pak Kapolda dan Pak Penjabat, pikirlah vitamin yang terbaik untuk teman-teman polisi RW. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Salam. Terima kasih. Penanya pertama untuk masalah kegiatan-kegiatan masyarakat, baik itu hiburan, baik itu pesta-pesta, acara-acara dan sebagainya yang supaya dibatasi sampai jam 12 malam, ini saya setuju. Ya, saya setuju. Cukup jam 12 langsung close, sehingga waktu istirahat masyarakat yang lain itu tidak terganggu. Kalau ada pesta, suara musiknya itu besar, kemudian orang minum-minum, ini bisa menimbulkan masalah, sehingga waktu kegiatan kita batasi sampai jam 12. Ya, silakan nanti para ketua RW dan polisi RW bisa menindaklanjuti nanti di lapangan. Kemudian yang kedua, ini adalah yang pertama masalah tugas-tugas polisi RW. Jadi polisi RW ketika dia itu berada di tempat tugasnya, misalnya pagi dia berada di tempat tugasnya, kemudian ini terjadi sesuatu, maka ketua RW langsung menghubungi polisi RW, dan polisi RW ini bisa meluncur ke tempat kejadian untuk menangani masalah yang terjadi. Atau polisi RW langsung menghubungi piket Polres atau piket Polsek untuk meluncur ke tempat kejadian perkara. Apabila di luar jam dinas polisi RW ada di tempat, maka dia harus langsung turun untuk menangani masalah yang terjadi. Apabila itu sampai pagi sampai subuh, ya dia harus terus mengawal agar permasalahan yang terjadi ini bisa reda atau bisa dicapai solusi atau dibawa ke kantor polisi. Ya. Besok ya dia harus masuk kerja lagi, ya itu sudah kewajiban, tetapi tentu waktunya ini pimpinan kesatuan akan fleksibel. Misalnya karena dia urus perkara sampai jam 3 jam 4 subuh, ya besok dia bangun terlambat mungkin jam 10 pagi, jam 11 pagi baru dia bangun, ya itu sesuatu yang manusiawi, dan Kapolsek, Kapolres harus bisa memahami itu, ya, dan memberikan toleransi
Ya. Masalah amunisi, nah ini saya juga ada bermasalah dengan amunisi juga ini. Vitamin juga saya juga bermasalah ini. Jadi nanti karena ini memang program yang baru di launching, tentu ada kebijakan-kebijakan lain dari Mabes Polri. Nanti kita tunggu ya bagaimana teknis pelaksanaan dan dukungan yang akan diberikan kepada polisi RW ini, karena seperti Babin Kamtibmas ini mendapat dukungan mereka, ada biaya operasional khusus kepada Babin Kamtibmas. Saya rasa untuk polisi RW juga ini pasti ada, tapi mungkin belum digodok aturannya. Ya kita nanti tunggu bagaimana arahan dari Mabes Polri. Tapi kalau Bapak penjabat bisa dukung duluan, ini tentu akan lebih mantap. Ya munisi-munisi kecil-kecilan lah kalau Bapak penjabat nih, ya kan? Karena Bapak penjabat punya urusan masyarakat ini lebih penting. Tapi ya tembakan-tembakan kecil kan boleh juga untuk polisi RW dan ketua RW ini. Mungkin ini untuk dua pertanyaan pertama. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, dan selanjutnya kami buka kembali kesempatan. Tian Benovini dan mantan pensiun dari pemerintah Kota Kupang. Bapak Kapolda yang kami hormati dan kami kasihi, Bapak pejabat wali kota bersama jajaran yang kami hormati dan kami kasihi. Saya nama sudah jelas, sudah menjadi ketua RW selama 38 tahun. Dari tahun 1995. Satu pesan yang perlu kami sampaikan. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Kapolda yang pada saat ini membantu warga masyarakat Kota Kupang untuk meringankan tugas dan beban dari warga masyarakat. Namun kita tahu semua bahwa yang selalu terjadi keonaran di Kota Kupang adalah pemuda-pemuda kita yang selalu mengkonsumsi narkoba lokal. Kita masih ingat kejadian yang ada di Jalan El Tari, itu adalah warga RW 6 sampai meninggal. Masih ingat dalam beberapa waktu yang lalu. Untuk itu kami tetap bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas program yang telah ditetapkan ini, tapi tentunya tidak terlepas daripada dukungan-dukungan operasional baik dari Polri maupun dari pemerintah Kota Kupang. Untuk pemerintah Kota Kupang memang selama ini sudah membantu RT RW dalam dana operasional, tapi disayangkan biasanya habis tahun baru kami terima. Itu yang menyulitkan ketua RT dan ketua RW. Oleh karena itu kami mohon kepada penjabat wali kota Kupang, kalau bisa tahun ini lebih cepat, lebih baik untuk kenyamanan kota Kupang. Barangkali ini yang kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau ada yang menyakiti hati baik dari Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. RW 01, nama saya Ahmad. Yang pertama sekali melalui kesempatan yang baik ini, saya memberikan apresiasi karena ini ada program kepolisian sangat luar biasa sekali. Ada baju kerangka dalam konteks pembinaan ke masyarakat itu sendiri dalam aspek hukum. Ke depan barangkali karena sudah jelas tadi sudah digambarkan oleh Bapak Kapolda kaitan dengan tugas dan fungsi, tapi mungkin akan lebih tajam lagi kalau manakala itu direalisasikan dengan semacam checklist, sehingga di sana tidak terjadi double tugas,
kita tahu bahwa masalah penyidikan punya kewenangan langsung di kepolisian, tentunya orang sipil tidak bisa masuk. Oleh karena itu mungkin perlu ada juknis. Mungkin ini yang barangkali kami berikan masukan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolda, Bapak Ibu sekalian. Pertama, tentang batas waktu pesta itu sudah ada Perda 16 tahun 2015, itu pasal 11 butir I itu jam 12. Tinggal kita terapkan dengan sungguh-sungguh saja. Satu. Kedua, dukungan untuk RT dan RW itu bukan operasional saja, tapi dukungan doa juga tiap saat. Itu doa itu yang lebih penting. Ini saya berdoa betul ini, bukan omong karang-karang di sini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kerja lebih keras, keamanan ketertiban yang bagus, masyarakat bisa bergerak dengan cepat, karena kami sekarang lagi mendorong UMKM di tiap-tiap kelurahan itu bergerak dengan ada kalender event di tiap-tiap kelurahan. Ini akan mendorong perekonomian dan meningkatkan PAD. Hati kita ada di masyarakat, hati kita ada di RT, hati kita ada di RW, di lurah maupun di camat. Ini pasti dukungan. Jadi terima kasih Bapak Bastian, pasti kita dukung. Yang penting kelurahan, RW, RT aman, bersih, maka kita punya waktu untuk berpikir bagaimana meningkatkan PAD kita, dan juga akan didistribusi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira begitu Bapak Bastian ya. Pokoknya Bapak Anggung dan situ walaupun ada punya, tapi tetap mata masih elang juga dari sini. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya baik, terima kasih Bapak Penjabat Wali Kota. Kemudian dari Bapak Ahmad, masalah juknis ini sedang dalam penyusunan. Dalam waktu dekat kita langsung distribusikan kepada polisi-polisi RW kita. Jadi sudah dalam penyusunan, maksudnya sedang dalam penyusunan dan akan segera didistribusikan ke polisi-polisi RW kita. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya 2 pertanyaan terakhir. Momentum hari ini adalah momentum yang sungguh luar biasa. Program presisi dari polisi mendekatkan konsep pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu wajib hukumnya sebagai warga kota kita semuanya mendukung program ini dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan, tapi sudah dijawab oleh Pak Penjabat, semua orang mempersoalkan jam pesta. Saya mau menyampaikan bahwa mesti ada peraturan daerah. Ternyata Pak Penjabat sudah jawab, hanya sosialisasi ke kelurahan itu yang belum, sehingga kita kadang-kadang lewat jam. Yang saya mau sampaikan Pak Penjabat, kalau peraturan daerah menyangkut jam pesta itu batas jam 12, mesti ada pengecualian, ada pesta-pesta tertentu, pesta di akhir tahun misalnya. Karena itu pestanya semua orang, dan itu ketuk sudah bisa, kita tidak bisa mengatur soal itu. Jadi kalau misalnya Perda mengatur jam pesta jam 12, tangan nyala, mesti ada peraturan wali kota kecuali pesta akhir tahun. Karena itu banyak orang muda di situ. Kalau kita tidak mengakomodir kepentingan mereka, kita susah juga di kelurahan, apalagi di tingkat RW. Soal kerja bakti untuk kebersihan, soal program-program yang lain. Jadi kalau bisa Pak Penjabat, Perda itu mengatur batas jam 12 untuk pesta-pesta yang biasanya orang lakukan, kecuali pesta akhir tahun mesti ada peraturan wali kota. Karena kemarin pengalaman anak-anak mau bikin pesta tapi ada arahan dari Pak Kapolda tidak boleh. Tapi kami menjamin pesta ini aman, lancar dan terkendali. Kapolsek Alam juga menjamin itu, dan kami aman. Kami aman sampai jam 3 pagi. Persis hampir mau azan subuh dan kami bubar. Mudah-mudahan kalau peraturan wali kota ini dibuat, kami semua juga menjadi nyaman. Oh, pesta yang biasa jam 12 itu Perda, tapi peraturan wali kota Penjabat buat lagi khusus akhir tahun kita sampai jam 3 pagi. Karena di situ anak muda dan hampir semua orang masyarakat merayakan pergantian tahun.
Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf dalam kekurangan. Terima kasih Ketua RW 06 Kelurahan Musain Alfa Lukman. Selamat pagi. Terima kasih. Kesempatan selanjutnya untuk Kecamatan Kota Lama. Pak Ketua RW 008 dari 17 RW, satu-satunya perempuan, saya sebagai Ketua RW. Beberapa pertanyaan sudah didahului oleh beberapa teman, dan yang terakhir hanya sebuah permintaan kepada Bapak Penjabat ataupun kepada Bapak Kapolda, yang mana bahwa di antara lingkungan kami ada lorong-lorong yang masuk agak ke dalam, dan kami meminta agar dari pemerintah, khususnya penjabat dan juga Bapak Kapolda, bisa memfasilitasi gang-gang kami itu dengan pemasangan CCTV, sehingga memudahkan kami untuk memantau kejadian apa yang terjadi. Ya, terima kasih untuk responnya. Mungkin itu saja permintaan dari kami. Saya Ibu Dina, Ketua RW 008 Kelurahan Oesapa. Terima kasih. Baik, Abah Lukman, yang tadi Perwali 16 itu 2015 itu tentang jam pesta. Perda. Iya. Itu tentang pesta. Kalau pesta akhir tahun yang dinikmati oleh semua orang itu atas izin keramaian oleh Polri dulu. Itu tidak masalah, itu sudah umum berlaku di seluruh antero jagat raya ini, termasuk mulai dari Nomsa itu. Apalagi rumah 7, langsung saja toh di itu apa itu rumah 7 dan di muka Bank Mandiri. Saya kira itu tidak soal. Yang menjadi keresahan masyarakat adalah ketika kita pesta di lingkungan yang musiknya begitu keras sampai menggetarkan sanubari itu dilakukan sampai di atas tidak tahu waktu lagi. Jadi diputuskan untuk jam 12 itu jam yang tidak boleh lagi. Tapi kalau kita mau pesta lebih panjang kan kita tarik maju lebih panjang. Jangan mulai undang jam 6, kita mulai jam 8. Itu kita yang salah. Maka kita taruh jam 5 begitu, mulai berongin dari jam 5 situ. Pas jam 11 itu di kaki Sunoe. Terima kasih atas masukan kepada pemerintah. Tentu kita akan menuju kepada Kota Kupang yang aman tertib. Hal-hal yang berhubungan dengan pemantauan, pengawalan, monitoring dan lain-lain terhadap seluruh aktivitas masyarakat itu pasti akan berjalan ke sana. Dan kalau kita sementara ini lagi didorong untuk nanti ada tempat-tempat tertentu dulu yang rawan kecelakaan, rawan kejahatan dan lain-lain, itu yang akan dipasang CCTV dalam waktu yang tidak lama. Ini Pak Noce dan teman-teman sedang mempersiapkan. Kita didukung oleh izin Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Dandim, oleh BUMN. Mereka akan membantu kita CCTV. Khusus untuk malam tahun baru ini memang polisi biasa mengambil satu tindakan yang dinamakan tindakan diskresi. Jadi kita bisa memahami itu, dan itu berlaku di seluruh dunia. Biasanya orang merayakan menyambut tahun baru itu dengan gegap gempita, dengan meriah, dengan harapan-harapan baru, sehingga apabila dilakukan lebih dari jam 12 ini kita bisa memaklumi dan kita bisa memberikan pengamanan. Tetapi yang paling penting adalah kegiatan yang dilakukan tersebut tidak mengganggu keamanan orang lain, ya. Jangan sampai acaranya di pinggir jalan, minum-minum, kasih pica, botol, lempar orang yang lewat. Ya, ini yang tidak boleh. Ini yang selalu kita berikan penekanan sebelum tanggal 31 malam, agar semua kegiatan dilakukan dengan tertib, dengan teratur, menghormati juga hak-hak orang lain untuk mendapatkan kenyamanan, ya,
di dalam melaksanakan aktivitasnya. Jadi yang harus diperhatikan adalah itu, jangan sampai kegiatan yang dilakukan ini mengganggu keamanan orang lain, ya. Mengganggu keamanan orang lain, sehingga membuat orang merasa cemas, situasi yang mencekam, takut, bahkan bisa terjadi penganiayaan terhadap masyarakat yang lain. Ini yang dilarang dan kita selalu jaga itu. Masalah waktu untuk kita bisa fleksibel dan ada pengecualian khusus untuk malam tahun baru tersebut. Ya. Itu aja jawaban saya untuk Abang Lukman. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah 2 pertanyaan terakhir menutup sesi dialog terbatas kita pada hari ini. Izin Pak Basian, nanti operasional RW dengan RT itu bapak-bapak mau lebih cepat, pasti saya lebih cepat. Saya sangat dukung. RT RW silakan mengajukan lewat camat, makin cepat makin baik. Ikan gabus, ikan cepat, ikan lele. Makin cepat makin bagus, tidak bertele-tele. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Ya, tadi sudah sampaikan polisi RW ada 432 personil seluruh jajaran Polresta. Tugas dan tanggung jawab mereka itu hampir sama dengan Babinmas, cuma mereka lebih fokus pada RW masing-masing. RW di mana mereka tempat tinggal. Jadi ini polisi yang melaksanakan tugas ganda. Tugas ganda pertama sebagai anggota polisi yang bertugas pada kesatuannya, misalnya dia tugas di bagian reserse Polresta. Tapi dia juga mengemban tugas sebagai polisi RW di lingkungan tempat tinggal. Dengan demikian, maka setiap ada permasalahan yang terjadi, ini akan cepat bisa ditangani. Karena Pak RT sama polisi RW dan polisi RW ini sama-sama sudah ada saling kontak, saling kenal, sehingga apapun yang terjadi ini bisa cepat berkomunikasi, berinteraksi dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Terkait dengan itu Bapak, izin Pak Jenderal, apa ini ada hubungan juga dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres mendatang terkait untuk meredam gejolak yang berkembang di Katipas? Sebetulnya itu hanya keluar saja waktunya sekarang, tapi ini adalah intensivitas dari Babin Katipas. Kalau Babin itu dia mengcover satu desa atau kelurahan, atau bahkan ada di beberapa Polres, satu Babin itu mengcover sampai satu kecamatan, artinya bisa 4-5 desa. Maka kalau RW ini dia akan lebih fokus pada RW di mana tempat dia tinggal. Karena itu program ini tidak hanya untuk menghadapi pemilu, tapi memang ini satu program yang akan dibakukan yang menjadi salah satu program andalan Polri sampai ke depan. Terkait itu mungkin ada diklat Pak Jenderal, ada diklat khusus untuk polisi RW ini? Ya, akan ada berupa arahan-arahan ya, bimbingan dari masing-masing Kapolres kepada para polisi RW, kepada ketua-ketua RW. Kalau mungkin sejauh ini sudah berapa kota dan kabupaten yang menyediakan polisi RW?
Ini untuk pertama kalinya. Ini karena memang program baru, ya ini pertama kalinya di Polda NTT menentukan ya melantik polisi RW. Jadi proses lain juga akan menyusul secepatnya dalam regulasi. Oke, apakah dengan adanya polisi RW ini dari polisi sendiri ini menjamin bahwa tingkat kriminalitas akan berkurang? Ya, kita berharap seperti itu. Ya, karena dengan polisi yang lebih dekat kepada masyarakat akan terjadi komunikasi, interaksi yang intensif, ya, sehingga masyarakat itu akan ikut mendukung program-program polisi, ya, akan ikut mendukung, menjaga keamanan lingkungannya, dan akan merasa seperti ini adalah keluarga kita. Polisi adalah keluarga kita, polisi adalah sahabat kita. Tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, masa kita sudah teman dekat, sudah sahabat dekat, kita mau bikin masalah. Nah, ini membangun hubungan psikologi antara polisi dan masyarakat ini adalah tujuan daripada pembentukan polisi RW ini, sehingga ada saling menghormati, harga menghargai, ya, sayang menyayangi apabila sudah punya kedekatan, apabila sudah punya hubungan psikologi yang baik. Pak, Bapak, ini sesuatu yang baru di tengah masyarakat kita. Harapan Bapak kepada masyarakat kita terkait dengan polisi RW ini? Ya, harapan saya tentu masyarakat bisa mengenal RW di lingkungan masing, kemudian RW juga mengenal masyarakatnya, kemudian setiap permasalahan yang muncul itu diselesaikan dulu melalui jalur RW. Baru ada babin Kamtibmas, babin Kamtibmas kita ikut. Kalau tidak bisa, ini melalui kesatuan-kesatuan di atasnya, baik Polsek maupun Polres. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih.